Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel dan kali ini kita topik bebas, kita ngebahas Bapak Presiden kita Prabowo Subianto karena ada statementnya beliau yang sangat menarik terkait dengan pasar modal dan saya kepengen banget ingin kasih pendapat ya, tapi jangan disalahartikan, saya bukan memanfaatkan omongan presiden untuk kepentingan pribadi dan saya juga yakin sebagian kecil penonton di sini pasti nggak setuju. Kalau sebagian kecil ya karena mungkin orang yang belum tahu saya, tapi kalau yang tahu channel ini kan memang tahu fokusnya saya di bandarmologi. Jadi mungkin akan ada setuju dan ada sebagian kecil yang nggak setuju. Nah, saya mulai share screen dulu aja. Kemarin beritanya tuh kayak gini ya. Prabowo bilang orang kecil main saham pasti kalah dengan bandar. Ini langsung saya kayak seneng banget bacanya karena baru judulnya aja ya, karena kayak kapan lagi men presiden yang ngomong gitu bahwa Bandar main saham kalah, pasti kalah dengan Bandar. Berarti sebuah kepastian bahwa Bandar itu winner gitu ya. Itu yang saya tangkap. Karena kalau dipikir-pikir dulu juga pas saya tahu bandarmologi juga otak saya mikir ke sana sih. Karena orang yang kenalin saya bandarmologi itu juga menggunakan kata yang sama, pasti kalah dengan Bandar. Seolah-olah Bandar itu udah orang yang pasti sukses di market. Nah, artikel ini dari Pipit Ika Ramadhani ya di liputan6.com. Terus ternyata ini berita lanjutannya tanggal 4 kemarin, ini 2 hari yang lalu karena saya recordnya tanggal 6, itu direspon sama bursa saya. Dan responnya ini yang setelah Pak Prabowo nih. Saya kasih tahu main saham pasti kalah, orang kecil sama dengannya yang menang bandar besar yang kuat katanya. Nah, terus ditanggapi oleh Pak Jeffrey Hendrik bahwa bursa senantiasa memberikan edukasi bagi investor ya, supaya selalu rasional dalam mengambil keputusan investasi. Ya, nggak beda-beda sih sama yang biasanya orang ngomong juga kalau supaya nggak terasa seperti judi, harus rasional dan analisa fundamental perlu dilakukan dan semacamnya and so on and so on. Ya, saya setuju sih, karena benar-benar seneng banget karena Pak Prabowo bisa keluarin statement seperti itu. Karena saya pernah mikir gini loh, kalau misalnya saya yang ngomong, kemungkinan Anda akan bilang, ya lo karena nulis buku dengan judul bandarmologi, lo mungkin mau tekankan bandar itu ada atau jual buku. Kalau influencer yang ngomong, mungkin Anda akan bilang, lo mau jualan kelas atau segala macamnya. Intinya akan ada sesuatu yang takutin yang berhubungan dengan produk. Ya memang orang yang punya produk biasanya serem-serem. Tapi kalau sudah ke pemimpin negara yang ngomong, dan Pak Prabowo bukan orang yang baru, bukan masih muda, maksudnya umurnya sudah lumayan senior, berarti itu kan fakta dan pengalaman, mungkin beliau juga pernah lihat langsung gitu ya, atau mungkin tahu sesuatu gitu sampai bisa ngomong bahwa Bandar itu bahwa orang kecil pasti kalah sama Bandar ya. Kalau saya balik dengan Bandar pasti menang sebenarnya sama aja ya. Ya, itu sebenarnya bagus sekali, cuman memang fakta sekali ya kalau misalnya Anda ketemu orang-orang udah tua-tua di market juga kemungkinan akan ngomong gitu. Cuman bedanya biasanya bandarnya itu kata bandar diganti dengan penjaga atau jin gitu di sahamnya. Buktinya apa? Habis gue beli dijeblokin, habis jual dia naik. Biasanya ada cerita kayak gitu. Itu cerita dari yang udah tua-tua dan saya pun pernah dengar gitu cerita kayak gitu waktu saya kurang lebih tahun 2015 deh kalau nggak salah. Waktu saya masih sering main ke galeri-galeri sambil kuliah gitu. Nah, memang sih, biarpun fakta, sayangnya itu berpotensi bikin orang berpikir negatif tentang bursa saham ya. Cuman tadi statement dari Pak Jeffrey Hentik juga sebenarnya sangat bagus. Fakta betul juga bahwa edukasi itu harus kuat. Cuman kalau ke fundamental doang, to be honest, saya sih setuju nggak setuju karena resiko dari fundamental adalah manipulasi laporan keuangan. Saya udah sering cerita kan, kayak saya bilang saya itu dulunya juga fundamentalis, tapi kena saham yang manipulasi laporan keuangan, Anda bisa cari kasusnya saham INVS, kodenya hilang uangnya. Jadi everything has its own risk. Ya, semua ada resikonya sendiri. Bahkan saat Anda nonton video ini ada resiko Anda cuman jadi buang waktu karena tidak dapat apa-apa misalnya gitu kan. Atau malah sebaliknya, oh dapat sesuatu, ada tontonan ngisi waktu kosong. Semua ada potensi plus minusnya. Jadi mungkin nggak sih sebenarnya ilangin unsur judi di stock market? Kalau saya bilang sih nggak bakal bisa. Kebetulan saya juga pernah debat dulu sama senior saya ya. Karena waktu tahun 2020, 2021, itu pas lagi zaman-zamannya bandarmologi sama teknikal lagi diadu-adu kan. Mungkin Anda pernah ngikutin ceritanya. Terus ya senior saya ini
kebetulan dia pro-nya ke teknikal, kalau saya sih tengah-tengah, karena menurut saya kan keduanya bisa dipakai. Itu tertulis di buku saya yang Bandarmologi vs Technical juga judulnya. Terus saya bilang gini, in case lu mau bilang bandarmologi itu yang useless, lu bisa cari penggantinya nggak yang bisa menghilangkan resiko secara total. Karena bandarmologi itu kan mengantisipasi resiko dari yang tidak tercover oleh analisis teknikal, yaitu pattern-pattern yang palsu, misalnya volume kosong misalnya, terus akumulasi distribusi, karena itu nggak kelihatan dari chart pattern, saya bilang. Ternyata dia bilang memang nggak bisa. Nah, kalau gitu sebenarnya at the end, bandarmologi kalau diterapkan dengan benar, fokus pada perdagangan di sahamnya, sebenarnya nggak seburuk itu gitu kan, cuman karenanya namanya aja mengandung kata bandar doang yang bikin orang mengira judi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apapun yang kita lakukan, nggak soal beli saham doang, itu semuanya ada unsur bettingnya. Ya, karena kalau mau menghilangkan unsur judi, ya jangan memutuskan apa-apa. Saat kita memilih untuk tidak melakukan apapun, tidak ada resiko. Tapi saat kita memutuskan sesuatu, resiko selalu ada. Resiko yang positif ataupun yang negatif. Ya, sama kayak kita beli saham, potensi naik dan turunnya harga, itu selalu ada. Makanya setiap rekomendasi, baik dari influencer maupun dari analis, selalu ada yang namanya target price dan stop loss. Ya, jadi risk reward tuh nggak bisa hilang. Makanya edukasinya memang mesti kuat supaya kita tahu yang mana yang resikonya lebih susah dihampiri. Tapi bukan berarti jadi tiada, bukan jadi nggak ada sama sekali. Nah, mengingat topik ini, saya langsung kepikir, sebenarnya kalau aja bandarmologi itu nggak segitu ditolak sama orang-orang, sebenarnya itu bisa menghilangkannya. Menghilangkan sampai dengan at least resiko jadi 10-20% itu masih bisa. Ya, jadi nggak lagi 50-50, tapi misalnya 80-20, di mana 80-nya adalah potensi profitnya tuh bisa sebenarnya. Ya, cuman kalau diingatnya kan memang perjuangannya bandarmologi itu bisa diterima orang tuh berat sekali ya. Kita lihat sampai terakhir-terakhir broker summary pun ditutup. Ya bukan berarti bandarmologi itu 100% dari broker summary, cuman salah satu atau step awal untuk belajarnya ditutup. Sehingga akhirnya semua yang menjelaskan bandarmologi itu nanti dikira cuma dongeng doang, barang buktinya nggak ada gitu kan. Tapi emang bisa bisa aja, cuman saya kan nggak bisa tidak dalam kondisi diperbolehkan untuk membukanya. Jadi ya saya coba saya bilang it's possible sebenarnya kalau tanpa broker summary, ya gitulah. Ya saya cuma kepikir gitu bahwa kalau di saham sudah diakui ada bandar dan bandar itu bisa bikin orang kecil pasti kalah, sebenarnya ada dua pilihan untuk Anda dengan menanggapi statement tersebut. Tiga deh, di mana yang ketiganya adalah tidak menanggapi. Kalau yang duanya lagi adalah menanggapi, tapi respon Anda bagaimana? Satu, jadi takut karena bandar itu ada dan selalu dan pasti kalah nih kalau hadap sama bandar. Atau yang kedua, melihat bandar sebagai tokoh sukses yang patut diikuti. Ya, kalau di stock market suksesnya dilihat dari jadi duit atau tidak, dari hasil tradingnya, hasil beli sahamnya. Kalau malah jadi rugi, ya dianggapnya tidak sukses, kan gitu aja. Makanya kalau kita lihat influencer-influencer apa yang dipakai untuk dianggap hebat, ya pamer cuannya. Atau enggak, kalau enggak pamer cuannya, ya cuannya dibuat beli apa gitu kan. Intinya harus ada kekayaannya karena di stock market, namanya juga pasar modal, itu yang diperlukan adalah pengakuannya, yang diperlukan adalah kekayaannya, itu yang dibikin jadi sukses. So, pilihan terakhir yang dari saya tadi adalah Anda melihat Bandar itu sebagai tokoh sukses, belajarlah dari aksinya dia. Kalau saya sih milihnya begitu. Ya, makanya saya bagikan ke orang-orang dengan menulis bukunya. Ya, walaupun itu juga termasuk buku saya termasuk sempat hilang dari peredaran kan yang The Talk Bandarmologi sampai akhirnya setelah berapa bulan muncul lagi sampai harus ganti ISBN ya kalau nggak salah, ganti covernya, tambahin isinya dan lain-lain. Jadi emang kelihatan banget Bandarmologi itu perjalanannya itu emang berat, nggak tahu kapan bisa jadi mudahnya, kayak saya selalu bingung, apa cuma gara-gara ada kata bandar jadi orang harus menolaknya, atau kalau kita ganti logika market maker mungkin bisa membantu gitu. Karena sebenarnya kalau dipelajari dengan konsepnya yang benar dan yang ngajarnya juga benar ya, itu tuh nggak lebih dari mempelajari pattern gitu loh, pattern tapi pattern dengan karakteristik, bukan bukan yang terpaku pada statistik dan wham, udah gitu, langsung dianggapnya kayak kalau data kemarin begini, maka besok begitu. Sebenarnya kan tidak, karena statistik tidak bisa membaca emosi manusia kan.
Kalau udah dikerjain sama robot mungkin baru bisa pakai statistik sepenuhnya akurasinya 100%. Tapi kalau misalnya masih sepenuhnya dari emosi manusia, sebenarnya itu nggak akan ada metode yang statistik bisa full ngebaca itu semua. Kayak saya ajarin ke klien saya, dia bilang gini, "Hari ini akumulasi, besok bisa jadi langsung distribusi. Tapi untuk membedakan mana yang akumulasi yang mau dinaikin dulu sama yang enggak, itulah bandarmologi." Ya kalau cuma lihat dari angkanya doang, itu masih mungkin masih bagian dari analisis teknikal yang ngitungin volume doang. Tapi yang untuk ngebedain yang bakal mengarah, menguat, atau melemah, disitulah bandarmologi bermain. Terus waktu saya pernah cerita ngobrol-ngobrol sharing-sharing lah sama teman saya yang fundamentalis, dia bilang gini, kalau kita beli saham tuh harus cari yang value-nya di bawah, misalnya harganya cepet 100 gitu, value-nya nilai intrinsiknya 2.000, baru kita beli. Dia bilang, "Oke, itu bagus, karena potensi naik 20 kali lipat." Terus saya iseng nanya, "Naiknya gimana ceritanya?" Gitu, maksud saya, ini atas dasar penasaran aja. Gimana caranya harga naik tanpa perdagangan? Kayak kita semua suruh belinya di bawah, terus siapa yang naikin sampai ke fair value-nya gitu. Ya baru dah dia bingung. Nah, terus saya kan bilang, "Kalau gitu ya nggak boleh semua orang nggak boleh semua orang mengerti fundamental karena repot. Semua orang akan ngubernya di bawah doang, ngubernya di under value doang. Over value-nya kalau nggak ada yang beli, nggak naik-naik tuh saham." Sama kayak teknikal, kalau support resisten doang, semua orang beli di support, nggak ada yang mau beli resisten, semua resisten entry jual doang, jadi pedagang tanpa ada pembeli, maka pasar tidak terbentuk, ekonomi tidak berjalan. Sebenarnya kan gitu, itu dalam konteks luasnya. Kalau di saham ya berarti pembeli doang atau penjual doang tidak akan membuat tren terbentuk. Otomatis manusia nggak bisa atau pelaku pasar nggak akan bisa atau nggak akan boleh fokus cuma satu ilmu doang. Nah terus edukasinya itu yang tadi bagaimana kalau saran saya ya, ini kebetulan juga ditanya sama beberapa member, yang mana kemarin baru join, karena kita kan masih ada promo Desember, nanti Anda kalau penasaran boleh cek di link description di bawah, itu kita lagi 50% off untuk membership-nya. Itu ada beberapa yang baru join dan nanya sarannya gitu. Kalau saya bilang ya, saya kan nggak tahu ya karakter orang dalam menerima ilmu ya, maksudnya daya daya tangkap, misalnya risk profile orang beda-beda. It's okay untuk coba backtest, saya bilang. Kalau misalnya sampai cocok ya baru diterusin. Karena ini bukan soal ilmu mana yang terbukti terbaik. Terbukti terbaik di satu orang, bisa jadi yang terburuk di orang lain. Ini karena karakter orang-orang dalam menerima satu ilmu yang berbeda-beda. Yang bikin kadang-kadang kita yakin udah pasti bagus, begitu dipraktekin sama orang lain, sama murid baru misalnya gitu. Kita ajarin, dia coba, bisa aja nggak cocok. Gitu. Jadi walaupun mungkin kayak dengan track record ilmu lu bagus, yes, tapi ketika dipelajari kok nggak bisa. Kita harus cari banyak faktor, di mana salah satunya mungkin memang ilmunya yang udah nggak kepake atau nggak relevan misalnya, atau ya satu lagi tadi, mungkin dari pelajarnya berarti dalam hal ini muridnya mungkin ada kendala yang belum ketahuan, sehingga pas dia praktekin nggak bisa seolah-olah tidak work sama sekali. Ya jadi gitu, kalau dalam menghadapi bandar di stock market itu, kita tuh yang paling penting harus bisa ngikutin alurnya dia. So, bandarmologi itu bukan tentang nyari tahu siapa pelakunya sebenarnya. Kalaupun Anda tahu pelakunya tapi dia cuman buy tanpa ada aksi lain, ya Anda cuma ngikutin koleksi saham sideways doang, apa artinya gitu. Ya cuman dianggap, "Oh ini ada ini masuk, ada si itu masuk." So what, kalau kita mau ngomong paling aman, Anda ikutin saham yang dibeli Pak Lo Keng Hong aja. Kan dia udah pasti lihat dari fundamental, tapi kalau Anda ikut beli nggak selalu langsung naik kan. Jadi itu maksud saya kalau misalnya Anda terlalu sibuk mencari nama orangnya, sebenarnya hasilnya seringkali nggak bagus. Tapi yang paling penting adalah kemampuan untuk ngikutin alurnya. Sehingga nanti apa yang dikatakan sama Pak Prabowo nanti, itu bukan lagi soal rakyat kecil pasti kalah, tapi rakyat kecil bisa mengikuti bandar, cuan bareng kalau bisa. And I believe one day bisa terjadi hal-hal seperti kejadian seperti itu karena ya ilmu kan makin maju, teknologi makin maju, ya dan dari kami juga edukasinya juga masih jalan terus. So pasti satu hari akan ada atau semakin banyak orang-orang yang bisa, walaupun tahu ada yang namanya market maker, bandar, tapi nggak keganggu gitu istilahnya memang mereka dibutuhkan dan kita dibutuhkan juga untuk
likuidasi untuk jadi exit plan-nya mereka. Tapi di satu sisi kita butuh mereka untuk membentuk suatu market, suatu tren yang memang harus mendatangkan orang lain lagi. Nggak semua dari kita suka buy on breakout ya, kita butuh market maker. Dan market maker butuh kita untuk dia balikin distribusi market lagi. Tinggal cepet-cepetan siapa yang bisa ngambil profit, dan hasilnya nggak akan bohong. Kekayaan itu bisa didapat ketika Anda sudah mengerti apa yang Anda lakukan, konsepnya dapat, dan mengerti apa dan kapan ilmunya mesti dipakai. Ilmu apa yang bisa dipakai dan kapan harus dipakai, akurasinya akan tinggi dari sana. So, jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajarnya apa aja, saya nggak akan bilang secara spesifik tertentu-tertentu doang. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya mungkin jelek di fundamental. Ya, tapi fundamental bisa bagus untuk orang lain. Jadi nggak ada salahnya Anda belajar segala ilmu yang memang dibutuhkan, tapi tugas Anda bukan cuma nyatet atau hafal atau foto sama yang ngajar, enggak. Backtest. Backtest lalu coba mana yang menghasilkan profit, terusin. Yang nggak berhasil, stop, coba ilmu yang baru. Resikonya memang sekarang dengan semakin banyak influencer, Anda akan melihat bahwa ilmu ilmu buat dagang saham doang kayaknya jadi banyak banget. Cuman beda nama mungkin sebenarnya mirip-mirip gitu ya, kayak ya saya nggak perlu sebut nanti bilang nyerang orang. Cuman ya itu memang resikonya, kayak seolah-olah kita mau belajar doang kok, cuman belajar nyari cuan doang, perasaan katanya side income, passive income, kok kitanya lebih aktif daripada kerja. Itu keluhan salah satu klien saya dulu. Nggak, dia bilang, sebelum dia tahu bandarmologi yang versinya saya, dia bilang, itu ternyata sederhana ya, tapi kok dia belajar sama orang ribet sekali, kayak lebih ribet daripada dia harus mengerti SOP di kantornya, dia bilang gitu. Ya, saya bilang itu soal cara orang ngajar beda-beda, dan memang resiko dengan semakin banyak edukator ataupun influencer, itu resikonya akan membuat orang semakin pusing, dan sebagian orang mungkin akan langsung keder duluan, kayak mau belajar cari cuan aja, ilmunya kayak begitu banyaknya. Kalau zaman dulu kan pelaku pasar tuh sedikit, cuma resikonya jadinya kalau belajar ya kelasnya mahal-mahal biasanya. Kalau sekarang kan orang pada lebih terjangkau untuk cari-cari ilmunya, cuman produknya jadi kebanyakan. Ya memang resikonya seperti itu, tapi nggak ada salahnya untuk mencoba. Kalau memang tujuannya untuk cari duit doang, mas saya yakin otak akan terfokus untuk cari jalan keluarnya mana yang termudah untuk jadi semacam apa, jalan ninja Anda untuk cari cuan, dan tugas Anda cuma tinggal diulang terus sampai itu equity dari kecil jadi makin gede. So, saya senang banget, intinya sebagai penutup aja, saya senang banget Pak Prabowo bisa ngomong gitu. Itu berarti juga secara nggak langsung kan menyadarkan orang bahwa ya di market itu ada bandarnya gitu. Sekarang orang mau bantah apa lagi, presiden aja udah ngomong gitu kan, bahwa memang ada praktek manipulasi perdagangan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa menjebak pelaku pasar yang lain. Teori greater fool yang selalu saya bilang, akan selalu ada orang baru yang beli di atas dengan asumsi bahwa ini harga masih bakal naik dan lain-lain, sampai akhirnya orang terakhir adalah yang benar-benar foolish-nya di situ dan drop gitu. Jadi memang praktek kayak gitu kan nggak bisa lepas sebenarnya, harus ada orang yang beli di atas, harus ada yang nyangkut supaya ada yang cuan gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengatur supaya kita jangan jadi yang paling nyangkut, itu edukasinya yang perlu dijalanin. Ya belajar sama siapa aja bisa, sama saya bisa, di sini bisa, di membership bisa, di orang lain bisa, di buku-buku saya atau buku orang lain juga bisa. Intinya sarana belajar banyak, tapi semangat, karena di market itu ada pihak-pihak sukses yang selalu menang, dan tinggal bagaimana Anda mau hadapi dia dengan menghindar atau dengan, nebengan dia untuk cari cuan. Oke, kiranya itu aja, saya cuman punya sharing sedikit seperti itu aja, semoga nggak tahu sih bermanfaat atau enggak, tapi ya terima kasih sudah nonton, silakan like dan dislike sebagai respon Anda terhadap video ini, dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again, bye-bye.